Nabi Muhammad itu Bu, ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad umur 6 tahun, ibundanya wafat. Lagi enak-enaknya diasuh oleh kakeknya wafat. Pindah lagi ke siapa? Pamannya. Masya Allah, itu di usia sebelum kenabian. Nanti setelah jadi nabi lagi, Masya Allah, dihujat, diboikot, diseksa, diperangi, berat. Kepada manusia terbaik saja, dunia ini tidak bisa ramah. Terus Anda berharap dunia ramah kepada Anda? Mustahil. Tidak ada. Ketika Allah mendatangkan dalam hidup kita ini takdir yang tidak kita inginkan. Kalau ngomong manusiawi Bu, semuanya kan kepingin uripe penak. Nggak ono Bu, wong di dunia itu semuanya baik-baik saja, itu tidak ada. Ini orang bermasalah semua ini. Ya mulai sana. Ini bermasalah semua ini, ya, termasuk muter ke sini juga. Podo kabeh. Karena apa? Namanya dunia ini Bu, kepada manusia terbaik pun itu tidak ramah. Apalagi kepada kita. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nastahdihi wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman sekalian, jamaah majelis taklim Nuansa Fajar, iya kan? Yang bertempat di Masjid Ahmad Yani. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab yang berbicara tentang iman kepada Allah
termasuk bagian dari iman kepada Allah. Jadi kalau kita ini orang yang iman kepada Allah, maka salah satu bagian keimanan itu kudu sabar atas takdirnya Allah. Harus apa? Sabar. Minal iman termasuk bagian dari keimanan. Maka ketika ada seseorang itu tidak bisa sabar atas takdirnya Allah. Misal, Allah takdirkan dapat suami, ya mudah-mudahan enggak lah ya. Amin ya rabbal alamin. Kok ternyata suami ini tidak bertanggung jawab. Bukan suami yang kemudian menyayangi istrinya. Bukan suami yang kemudian bisa menjadi sosok seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya. Apa yang terjadi? Maka ya mau tidak mau, kita dituntut untuk ridho dengan takdir itu, dan kemudian diminta untuk sabar, yang sabar tersebut menunjukkan iman kita kepada Allah itu sempurna. Sekarang coba. Iman kepada Allah, kemudian malaikat, kemudian kitab, kemudian nabi dan rasul, kemudian hari akhir. Rukun iman yang terakhir apa? Mengimani qadha dan qadar. Bahwasannya semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas kehendak siapa? Allah. Itulah iman, Bu. Maka kalau saya untuk jamaah yang deso-deso seperti Anda ini, sabar, gak usah baper. Sabar. Ini baru bahasa sabar ini ya. Itu bahasa paling gampang yang menunjukkan arti sabar secara kata, makna kata, terjemahan letterlek. Sabar itu apa? Ngempet. Ketika seseorang itu sudah terlatih untuk senantiasa ngempet, menahan diri untuk tidak mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tidak menyikapi sesuatu dengan sikap yang mendatangkan murka dari Allah, maka ketika terlatih, maka dia adalah orang yang sabar. Maka disebutkan dalam hadis, man tasabbara sabbarahullah. Ini kayak speaker luar ini, enggak itu. Dalam man tasabbara, barang siapa yang latihan sabar, dia berikhtiar. Dia jogo diri untuk tetap senantiasa pada koridor yang diridhoi oleh Allah. Man tasabbara, barang siapa yang latihan sabar, ngempet, senantiasa ikhtiar, berjuang untuk mampu sabar, apa yang terjadi? Sabbarahullah. Allah jadikan dia betul-betul jadi orang yang sabar. Berarti sabar itu, Bu, diikhtiarkan, dilatih, dipekso. Nanti lama-kelamaan akan muncul sikap sabar. Maka as-sabru fil lughati, sabar secara bahasa adalah al-habsu. Al-habsu itu artinya menahan diri. Wa fil istilahi, dan di dalam istilah, habsun nafsi ala asya wa an asya. Bersabar secara istilah itu apa? Menahan diri ala asya, atas buruknya sesuatu yang menimpa kita, wa an asya, dan menanti sesuatu yang tidak kunjung datang. Itu sabar secara istilah. Dan ibu-ibu tulis, sabar di dalam syariat dibagi menjadi 3. Sabar di dalam syariat dibagi menjadi berapa? 3. Nomor 1, as-sabru ala ta'atillah, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1, sabar untuk apa? Senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Jadi senantiasa bersabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, orang tahajud perlu sabar apa enggak? Kalau enggak sabar, tahajud apa enggak dia? Enggak mungkin. Nah, maka kalau kita enggak mampu sabar, Bu, kita mikir, awakku kesel, istirahatku kurang, saya perlu mengistirahatkan fisik,
Allah wong iki kudu wajib ae lho, hukumnya cuma sunnah. Kalau tidak sabar, tidak akan mampu. Puasa, kalau tidak sabar, bisa? Tidak bisa, ngelak. Ya langsung, bismillah. Ngombe, tapi ini Bu Sri Amah, hari ini kelegen Bu Sri Amah. Ya ini madunya kayak kebanyakan. Tapi madu kan bukan gula kan? Oh kebablasan, terus kalian sak botolnya tidak apa-apa. Sudah, Masya Allah, terima kasih Bu Sri Amah. Maka orang yang puasa perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kalau enggak sabar, ngelak didik. Kemudian bakul es teler lewat. Ding, 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 ding. Es teler, sop buah. Kalau enggak sabar, buyar. Orang sodakoh. Sodakoh, ngerti sodakoh? Perlu sabar apa enggak? Kalau enggak sabar, karuan, tak gawe tuku, skincare. Iya, skincare. Lah apa sodako? Masjid Ahmad Yani wis duwe akeh. Nah, maka kesabaran ketika taat kepada Allah itu dibutuhkan. Kenapa? Karena orang yang mau taat godaannya besar. Nggih apa nggih? Besar. Mau baca Quran, godaannya apa? Tiba-tiba HP bunyi. Shopee. Oh, wis tutup Quran nih. Apa rek? Oh. Ternyata ada promo. Kemudian panjenengan silaturahmi ke rumah keluarga, silaturahim. Ternyata yang diparani wajahnya mencep, ngerti mencep? Mencep itu kuping, pipi, meripat, irung, ngelompok di lambe kabeh. Kalau panjenengan ndak sabar, karuan aku moleh. Lala pembelani dulur sing raine gak nyeneng nih. Nah, maka tetap orang yang ibadah perlu sabar. Ayatnya panjenengan buka dalam surah Toha ayat 132. Dalil, oh son depan mati semua, alhamdulillah, bagus. Pengiritan. Yang nyala cuma son samping dan belakang. Tapi tidak apa, ibu-ibu, suara saya jelas? Jelas ya, sip. Karena jelas hendaknya suara itu tergantung hati, Bu. Lek hati ini pas sumpek, jerito gak kerungu. Tapi kalau hati pas bahagia, insya Allah walaupun pelan juga kedengeran. Sudah. Dalil tentang apa? Tentang bahwasannya sabar yang nomor satu adalah sabar di dalam taat kepada Allah. Sabar untuk terus-terusan istiqomah ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Surat Toha ayat berapa? 1, 3, 2. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam mendirikan salat. Ini dalil yang jelas bahwasannya Allah menunjukkan kepada kita ketika sholat perlu sabar. Memerintahkan anak, istri, suami, keluarga untuk sholat. Memerintahkannya pun juga perlu sabar. Kalau tidak sabar, dijak sepisan gak gelem, terus akarepmu nerokon-nerokon rasakno dewi. Karena tidak sabar. Sholat juga sama. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan istiqomah. Apalagi sholatnya sholat taraweh. Sebentar lagi kan Ramadan ya. Kalau pas kedapatan imam yang bacaannya panjang, meni masjidnya buyar. Saya kelas 4 SD, kelas 4 atau kelas 5, bikin tim survei sama teman-teman saya sekelas. Itu di malam pertama Ramadan. Saya sebar teman-teman saya ke beberapa masjid dan musola. Nanti kita janjian di satu titik, yang di tempat itu masang mercon bumbung, tahu? Mercon bumbung yang pakai karbit, pakai bambu itu, bung, bung. Tujuannya apa? Nyebar teman-teman tadi. Kita cari mana teman yang ketemu di titik pertemuan yang paling cepat. Maka besok kita sepakat tarawih di sana semua. Karena apa? Tarawih paling cepat. Dan kok subhanallah, saya keduman masjid sing mulia paling telat. Masya Allah. Rotok cekot-cekot ini ya. Nah maka semacam itu bukan. Ayat berapa?
23 dan 24. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kami turunkan kepada kalian Al-Quran itu tanzila. Bertahap. Sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? Cek gak kaget dengan hukum yang tiba-tiba banyak. Maka Allah turunkan apa? Bertahap, sedikit demi sedikit. Bahasa Inggrisnya apa? Tinggal ti. Apa? Tinggal ti. Sedikit demi sedikit. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-24, Fasbir li hukmi rabbik. Maka dengan itu, bersabarlah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh sabar. Ibu-ibu, disuruh apa? Sabar. Ngadepi tonggo sing lek ngomong pedes omongane. Perlu sabar. Menghadapi anak, ketika anak diingatkan tidak kunjung nurut, perlu sabar. Maka Allah mengingatkan, wasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah kalian untuk menjalani hukum dari apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk ke Kancan. Ngerti ke Kancan? Berteman. Dengan siapa? Dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ahli zikir. Yang diperintah siapa? Nabi Muhammad. Perintahnya apa? Disuruh berteman dengan teman-teman yang baik. Wong kang soleh kumpulono. Tapi Bu, berteman dengan orang soleh itu perlu sabar. Kenapa? Anda ngerungokni musik, diling nih, ojo. Engko lek senengane ngrungokne musik, males maca Al-Qur'an. Terus mau mampir ke warung, yang dicari warung yang pegawainya hot. Masakannya apa pegawai nih? Yang pakaiannya minim. Keren lho penak. Iki kok lek tuku kopi untuk bonus pangku. Terus teman yang soleh bilang apa? Ojo, gak oleh. Golek warung liyane ae sing pelayannya sopan atau pelayannya pakaiannya menutup aurat dengan sempurna. Ini kalau ketemu orang soleh begitu, maka perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Jalan Malang sampai Jawa Tengah. Setiap adzan mandek, lek gak sabar ngeluh, oh perek mandek terus ya Allah. Kapan tekone gina? Bersamai ahli zikir. Maka semua bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah, semua bentuk ibadah kepada Allah, semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah, wajib punya modal yang namanya sabar. Maka sabar nomor 1, sabar di dalam taat kepada Allah. Faham ibu-ibu? Berarti orang kalau mau taat kepada Allah harus sabar. Nomor 2, jenis sabar yang kedua. Jenis sabar yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Nomor 2 apa? Sabar untuk meninggalkan apa? Maksiat. Bu, maksiat itu enak apa enggak? Sudah. Astagfirullahaladzim. Kok enak ini apa? Sembron ini. Ya maaf ya, memang secara naluri manusia, sesuatu yang dilarang itu nampaknya apa? Menarik. Ibu-ibu kalau lewat di suatu jalan, terus ada tulisan ada banner warna kuning, tulisannya merah. Kan itu mencolok sekali ya. Dasarnya kuning, warnanya, dasarannya kuning, tulisannya merah. Tulisannya apa? Jangan tengok kiri. Anda nyetir, jangan tengok kiri. Ono apa sih? Normal apa enggak? Normal. Maka itulah di dalam pendidikan anak, Bu, kalimat jangan itu ada penempatannya. Karena anak kita usia-usia pertumbuhan itu rasa penasarannya sangat tinggi. Jangan naik ke atas ya. Wes, lek dipenging koyok di
Siapa orangnya? Ayo angkat tangan. Sudah, maka anak panjenengan ojo munggah lo yo. Maka jangan pakai kalimat sekedar larangan, tapi beri penjelasan. Nak, di atas itu nak, banyak tikus. Di atas itu nak, banyak debu. Maka kalau kamu tidak kepingin terjadi sesuatu yang buruk, baru jangan naik. Tapi kalau cuma larangan, tidak ada penjelasan, malah apa? Penasaran. Nah, maka dengan itu, ketika meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, perlu sabar apa enggak? Perlu. Anda tahu Nabi Adam dan Siti Hawa? Allah bilang apa? Makanlah, minumlah di surga itu apapun yang kamu inginkan. Tapi yang dilarang apa? Satu tok. Wala taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh-dhalimin. Bayangin Bu, di surga itu semuanya ada, semuanya boleh. Semua. Anda ngerti kalimat semua? Wes, ono susu, ono madu, ono sate, ono gulai, ada rawon amanah, lengkap. Semuanya ada dan semuanya boleh. Tapi oleh Allah dikasih satu peringatan. Tapi Adam, Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi pohon ini jangan sekali-kali didekati. Fatakuna minadh-dhalimin. Kalau kamu dekat, sampai kamu makan, kamu akan menjadi orang yang zalim. Bayangin Bu, dari semua yang boleh, itu tidak menarik. Yang menarik untuk mereka berdua apa? Justru yang dilarang. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat. Maka untuk menghindari untuk menghindari maksiat, perlu sabar apa enggak? Ya sabar. Dan sabar itu bukan berarti panjenengan tidak tertarik. Jane yo kepingin. Iya apa enggak? Jane yo kepingin. Tapi karena ini oleh Allah dilarang, saya kudu ngempet. Sabar. Bu, nun sewu nggih, kita ngomong manusiawi ya. Mudah-mudahan ini tidak dianggap sesuatu yang porno. Karena saya tidak maulah cerita begitu. Tidur panjenengan, na'udzubillah. La qadarullah ya. Ono wong lanang ganteng, gede, dukur, putih, Masya Allah. Terus tiba-tiba wong lanang itu dalam keadaan Anda tidak ada penghalang apapun. Suami yo tidak punya, ndak wedi konangan anak segala macam. Terus orang wong lanang itu bilang, yuk. Dalam keadaan naluri manusiawi sedang mengajak Anda untuk melakukannya. Kira-kira dalam keadaan seperti itu, kalau panjenengan tidak sabar ngempet ojo sampai ke daden. Kalau panjenengan tidak sabar, apa yang terjadi? Ya sudah, dosa yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Nah maka saat itu panjenengan harus punya modal. Modalnya apa? Sabar. Dan Nabi Yusuf dapat itu. Sampai Nabi Yusuf itu berani mengatakan karuan melbu penjara. Luwe api. Mungkin di dunia saya sengsara, tapi di akhirat saya selamat. Perlu apa? Sabar. Maka akhirnya Nabi Yusuf meninggalkan perempuan itu, dan Nabi Yusuf alaihi salam selamat. Karena apa? Dia punya modal sabar. Sekarang lihat. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-33, ada dalil bahwasannya meninggalkan larangan dari Allah, meninggalkan bermaksiat kepada Allah, itu perlu apa? Perlu sabar. Sekarang sabar yang ketiga. Nomor satu, sabar apa tadi? Dalam taat kepada Allah. Maka orang yang mau ibadah kudun duweni sifat sabar. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Di depan mata enek duit 2 miliar. Anda kalau mau ngelepas jilbab dikasih 2 miliar ini. Anda ambil apa enggak? Anda ambil apa enggak? Hah? Enggak? Serius? Kalau nyepot mek 2 menit loh. 2 miliar loh. Mari ngono tobat 2 miliar ge bangun pondok ya apa? Yo jangan Bu, ya. Harus sabar. Walaupun godaan itu begitu besar. Sekarang yang ketiga,
Sesuai dengan materi kita di pagi hari ini, as-sabru ala aqdarillah. As-sabru ala aqdarillah. Sabar atas takdir dari Allah. Sabar atas takdir dari Allah. Apa sabar atas ketetapan takdir Allah itu, Bu? Artinya, ketika Allah mendatangkan dalam hidup kita ini takdir yang tidak kita inginkan. Kalau ngomong manusiawi, Bu, semuanya kan kepingin uripe penak. Rezeki ini lancar, awake sehat, rumah tangganya bahagia, anak turunnya solih, dan itu kan harapannya manusia. Tapi panjenengan tahu satu kaidah. Apa kaidahnya? Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya kepingin dan Anda juga kepingin, tapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Betul apa enggak? Jadi tidak semua yang kita inginkan itu pasti terjadi. Sampai ada satu pepatah dalam bahasa Arab. Laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Laisa ma kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Tajri riyahu bima la tashtahihi sufunu. Tidak semua yang manusia inginkan itu bakal dia dapatkan. Sebagaimana terkadang angin itu bertiup tidak pada arah yang diinginkan oleh nelayan. Jadi kadang-kadang nelayannya kepengen kemana, anginnya kemana. Seperti itulah hidup ini. Nggak ono bu wong di dunia itu semuanya baik-baik saja, itu tidak ada. Ini orang bermasalah semua ini. Ya mulai sana. Ini bermasalah semua ini, ya termasuk muter ke sini juga. Podo kabeh. Karena apa? Namanya dunia ini, Bu, kepada manusia terbaik pun itu tidak ramah. Apalagi kepada kita. Siapa manusia terbaik itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, Bu, ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad umur 6 tahun, ibundanya wafat. Lagi enak-enaknya diasuh oleh pamannya, oleh kakeknya. Kakeknya wafat. Pindah lagi ke siapa? Pamannya. Masya Allah. Itu di usia sebelum kenabian. Nanti setelah jadi nabi lagi, Masya Allah, dihujat, diboikot, diseksa, diperangi, berat. Kepada manusia terbaik saja, dunia ini tidak bisa ramah. Terus Anda berharap dunia ramah kepada Anda? Mustahil. Tidak ada. Terus apa obatnya? Satu, sabar. Apa obatnya? Sabar. Anda buka dalam surah Al-Insan, sama seperti yang tadi, di ayat yang ke-24. Surah apa? Al-Insan, ayat berapa? 24. Sebentar ya. Sip. Al-Insan ayat 24. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu. Kata Syekh Utsaimin, hukum di sini boleh jadi hukum yang berkaitan dengan takdir. Jadi Allah menetapkan takdir panjenengan, Allah minta apa? Fasbir. Disuruh sabar. Misal, lahir dari kedua orang tua yang miskin. Sekali lagi podo kabeh wis ya. Lahir dari kedua orang tua yang miskin. Akhirnya waktu sekolah aneh elek. Gak iso sekolah koyok wong liyane. Ketika dia harus kuliah, ternyata orang tua tidak punya biaya. Terpaksa dia harus kerja. Nah, keadaan semacam ini, Bu, ini bukan pilihan, tapi ini ketetapan takdir dari Allah. Bisa milih apa enggak? Enggak bisa. Kalau bisa milih, saya milih jadi anaknya Pak Jokowi. Jadi wapres saya sekarang.
Sebentar. Sudah? Maka bagaimana? Yo tetap harus sabar atas ketetapan takdir dari Allah. Nah, dan sabar atas ketetapan takdir Allah, itulah yang masuk pada bab akidah. Masuk pada bab apa? Akidah. Masuk dalam kitab tauhid. Jadi ridho, pasrah, ikhlas, nerimo dengan apa yang Allah tetapkan, itulah yang menunjukkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain. Panjenengan buka surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ayat 35. Al-Ahqaf ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk mengajak kita senantiasa sabar seperti sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Ulul azmi ada berapa? Ada berapa? Nggak bisa ditawar gitu? Dibikin 6 gitu boleh? Dikurangi 1 jadi 4 boleh? Nggak. Siapa nomor 1? Nomor 1 Nuh. Nomor 2 Ibrahim. Nomor 3 Musa. Nomor 4 Isa. Nomor 5 Muhammad. Yang paling afdol dari yang 5 ini siapa? Muhammad. Ibu-ibu lihat kisah kehidupan 5 orang Nabi ulul azmi ini. Gak ono sing enak blas. Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 1000 dilongi 50. 950 tahun. Yang ikut berapa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang melok mek didik. Bahkan ketika akan terjadi banjir besar, Nabi Nuh memanggil siapa? Anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana. Nak, melok aku nak. Anaknya bilang apa? Moh. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak Pak, saya tak naik ke gunung saja. Yang di gunung itu saya akan selamat. Nabi Nuh bilang, la asimal yawmu min amrillah. Nak, dino iki gak sing selamat. Akhirnya anaknya ikut apa enggak? Enggak ikut. Anaknya katut tenggelam. Dicemooh sama umatnya segala macam. Tapi Nabi Nuh tetap sabar. Maka itu kisah Nabi Nuh. Yang kedua siapa? Ibrahim. Anda tahu Nabi Ibrahim bapaknya siapa? Azar. Apa pekerjaannya Azar? Produsen Tuhan. Loh apa? Iya kan? Pembuat patung. Anaknya Nabi yang akan menghancurkan patung itu. Anda tahu bagaimana beban mentalnya Nabi Ibrahim. Dia mengajak menyembahannya kepada Allah, bapak yang di omah sedang produksi Tuhan. Kemudian, agak besar lagi. Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Bapaknya bilang, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Kamu tidak senang sama Tuhan saya, wahai Ibrahim. Kalau kamu tidak senang, pergi aja. Pergi, diusir. Nomor 3, besar lagi. Ketika dakwah, mari mencari berhala. Terus segala macam. Konangan, pelakunya adalah Nabi Ibrahim. Diapain Nabi Ibrahim? Dibakar. Anda tahu, dibakarnya Nabi Ibrahim keadaannya seperti apa? A'azanallahu wa iyyakum. Telanjang bulat. Diikat tangannya, diikat kakinya, pakai rantai besi. Maka disebutkan dalam riwayat, tidak ada hari yang Nabi Ibrahim lebih malu dibandingkan hari itu. Itu apinya tidak padam, tidak padam 7 hari 7 malam. Ada burung lewat di atasnya, langsung mati karena hawa panasnya. Bukan karena apinya loh, kena hawa panas. Dan Nabi Ibrahim dilemparkan ke sana, dalam keadaan Nabi Ibrahim sujud kepada Allah. Setelah apinya padam 7 hari, tidak sedikit pun kulitnya tersentuh oleh api, bahkan tidak ada yang kena item-itemnya abu sama sekali. Terus bapaknya lewat. Bapaknya bilang apa? Ni'mar rabbuka ya Ibrahim. Sebaik-baik Tuhan, ya Tuhanmu itu. Beriman bapaknya? Enggak. Itu Nabi Ibrahim. Nuh, Ibrahim. Terus Musa. Nabi Musa lebih parah lagi. Baru lahir.
Dikintir sama Fir'aun. Sampai kemudian pergi ke negeri Madian. Betul enggak? Kisahnya kan begitu. Sampai Madian enggak ada makanan, enggak ada minuman. Ketemu perempuan, diewangi. Baru hidupnya sedikit mudah. Balik lagi ke Mesir. Bawa pergi Bani Israel. Bani Israel yang dibawa pergi untuk diselamatkan malah ngelok nih Nabi Musa. Ya Musa, innalah mudrakun ketun melok sampean iki. Iki mesti konangan ketangkep sama Fir'aun ini. Lihat Nabi Musa. Sabar apa enggak? Sabar. Nuh sabar. Ibrahim sabar. Musa sabar. Yang keempat, Nabi Isa. Wih, tambah serem lagi. Bukan cuma Nabi Isanya, ibunya pun kena. Anda tahu, Siti Maryam itu ketika sudah mulai senden di pohon kurma, dia bilang apa? Ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, karuan aku mati ya Allah. Dan kemudian aku terlupakan. Gak ada orang pernah kenal yang namanya Maryam. Gak apa-apa ya Allah, karuan aku mati. Daripada nanti bayi ini lahir, saya mau ngomong apa sama mereka ya Allah? Panjenengan pernah kena masalah sampai kerasa mati lu enak timbang masalahku? Kalau ngelihat orang lain hidupnya berantakan, ojo dienyek. Kenapa? Kalau bisa milih, dia tidak mau milih itu. Jangan dihina. Orang-orang yang kemudian rumah tangganya rusak, Anda tidak tahu bagaimana beratnya dia mempertahankan rumah tangga itu sebelum pada akhirnya dia milih untuk bercerai. Ojo dienyek. Ketika ngelihat anaknya orang lain diuji oleh Allah kena narkoba, kena ini, judi online, ketangkep polisi, begini, ojo dienyek. Itu perjalanan hidup dia yang memang telah menjadi catatan takdir dari siapa? Allah. Nah, maka kita perlu satu modal yang namanya apa? Sabar. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat yang keberapa? 35. Allah memerintahkan kita untuk sabar seperti sabarnya ulul azmi. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda kepada seorang perempuan yang kehilangan anaknya meninggal dunia. Jadi anaknya meninggal dunia, masih kecil anaknya. Maka perempuan itu apa? Nangis di atas kuburan anaknya. Nangis terus tidak berhenti. Dia merasa menyesal, kenapa kok anakku wafat. Sekarang mau nangis, banter-banterin nangis, iso balik ke anaknya. Tidak bisa. Sekeras-kerasnya dia dengan perasaan sedihnya, kembali itu anak. Enggak juga. Maka yang meringankan apa? Ya justru sabarnya itu. Maka ketika Rasulullah melihat perempuan itu nangis di atas makam anaknya, Rasul bilang cuma dua. Nomor satu, fal tasbir. Nomor dua, wali tahtazib. Hendaknya kamu sabar dan mintalah pahala dari Allah atas ujianmu ini. Di sini menunjukkan bahwa ujian itu, Bu, itu mendatangkan pahala. Saya tanya, ayo yang di belakang jawab. Kalau enggak jawab, enggak boleh pulang. Balik SD mana ini? Ayo, orang kena musibah dapat pahala ketika sabar atau walaupun tidak sabar tetap dapat pahala. Ada musibah. Terus Anda gak sabar, ngersulong, gerundel, dapat pahala apa enggak dari musibah tadi? Atau dapat musibah, na'udzubillah, la qadarullah, kemudian Anda sabar, baru dapat pahala, iya. Nah sekarang begini Bu, jawabannya para ulama. Para ulama itu mengatakan pendapatnya terbagi dua. Ada ulama yang mengatakan musibah secara zatnya. Zat itu apa? Ya, bendanya. Itu mau disabari atau tidak, dapat pahala. Dan menggugurkan dosa. Jadi, tidak peduli orangnya sabar atau tidak. Ada pendapat yang seperti itu. Tapi kalau orangnya sabar, maka dia dapat tambahan pahala dari sabarnya. Dan ini sepertinya pendapat yang paling ringan untuk kita. Jadi musibah itu kan gak enak. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu yang tidak nyaman, kemudian Allah tidak ngasih bayaran. Itu tidak mungkin. Nah maka dengan itu, kalaupun ada orang kena musibah dan dia tidak sabar,
insya Allah tetap untuk pahala musibahnya tadi. Kerosok gak enak itu oleh Allah dijadikan penghapus dosa. Tapi kalau dia mampu sabar, ridho, ikhlas, nerimo, pasrah, maka itu pahalanya berbeda lagi. Wes musibahin nekak nih pahala, ketambahan sabarin nambahi pahala. Nah, tapi kalau bisa, yo setiap ada musibah harus mampu sabar. Nah, sekarang kita baca ayatnya. Surah At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin. Ini isimnya isim nakiroh. Apapun bentuk musibahnya. Mau yang kecil ataupun yang besar. Termasuk bentuk musibah itu apa sih, Bu? Kesel, sumpek, apa lagi? Sakit, pikiran abot, itu semua bentuk musibah. Yang tidak mungkin semua itu tidak ada pahalanya. Nah sekarang lihat At-Taghabun ayat 11. Apapun musibah yang terjadi, illa biiznillah. Tidak mungkin terjadi kecuali atas izin dari siapa? Allah. Sing tenang, Bu. Sing tenang. Allah itu maha baik. Tidak ada yang lebih baik kepada Anda yang bisa mengalahkan kebaikannya Allah. Hatta ibu kita masing-masing. Itu api esik luwe api Gusti Allah. Ada cerita seorang tabi'in. Ditanya tentang api Gusti Allah. Pertanyaannya begini. Mas, milio mas. Panjenengan nanti di akhirat, kalau wafat, kemudian bangkit di padang mahsyar, kemudian berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Disuruh milio. Panjenengan kinten-kinten, kira-kira milih dihisap oleh Allah atau dihisap oleh ibu panjenengan. Kalau orang nggak ngerti ilmu, Bu, Gus, karuan dihisap karo ibuku, karena ibu itu apa? Alah wes kurang luweh, serapopo. Alah iyo, tak ewangi. Oh serapopo nak mulio. Itu ibu. Tapi kalau orang punya ilmu, dijawab sama tabi'in tadi, milih mana? Dihisap oleh Allah atau dihisap oleh ibumu? Dia bilang apa? Akid akhtarullah. Jelas saya milih dihisap oleh Allah. Kenapa? Karena saya yakin Allah jauh lebih baik. Bahkan Allah yang paling baik, bahkan Allah yang maha baik kepadaku melebihi semua manusia yang sayang kepadaku. Itulah baiknya Allah. Maka ketika Allah mendatangkan musibah, Allah mengizinkan musibah itu datang. Dan ingat, Bu, musibah itu datang bukan dari musuh, tapi datangnya dari Allah yang mencintai panjenengan. Kalau datangnya dari musuh, ya mesti, Bu, musuh menginginkan Anda apa? Binasa, hancur, celaka, ya kan? Tapi kalau datangnya dari Allah, Allah itu datengin musibah karena apa? Ikut dijewit. Kok wis suwe gak tahajud? Dijewit. Kok ketok wis suwe gak poso? Dijewit lagi. Dek, kok ketok wis suwe gak sedekah? Dijewit lagi. Dek, kok ketok wis suwe salatmu gak kate? Nangis. Nah maka karena Allah sayang, Allah kepingin narik kita. Lah kita ini gak dikai musibah gak ketarik. Toko rame. Selfie bendino. Live TikTok. Toko ini kobongan. Baru melbu Masjid Ahmad Yani. Dosa apa? Lu kok dosa apa? Wakeh dosamu. Sampai takon dosa apa itu ya dosa itu. Wes dosa kok gak sadar gitu loh ya. Nah maka terkadang Allah itu mendatangkannya itu bentuk kasih sayang dari Allah. Karena Allah kepingin kita mesra lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa man yu'min billahi yahdi qalba. Lihat, ada kalimat iman di situ. Sekarang saya tulis ya, jelas panjenengan. Supaya panjenengan tahu apa kaitannya antara sabar dengan takdir dengan perkara iman atau tauhid.
Waman yu'min billahi yahdi qalbah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Lihat, ada kalimat apa di sini? Yu'min. Imannya kepada siapa? Allah. Dan ini berkaitan ayat tentang musibah. Berarti orang yang imannya kepada Allah kuat, ketika musibah itu terjadi, apa yang dia dapatkan? Allah akan memberi petunjuk kepadanya untuk dua. Tulis. Apa petunjuk Allah ketika terjadi musibah untuk mereka yang beriman kepada Allah? Kan musibah itu orang beriman ya kena, orang yang tidak beriman juga kena. Tapi kalau musibah itu yang mengenai kepada orang beriman dan imannya kuat, maka apa yang terjadi? Allah akan berikan kepadanya dua perkara. Allah akan memberikan petunjuk dalam bahasa kita, kalian Gusti Allah dituntun. Kini lule nggone le, lewati kini lule, dalane iki le, carane ngene le. Itu kalau pakai bahasa kita. Maka Allah kasih dua. Nomor satu, yahdi qalbah, hidayah yang Allah masukkan ke dalam hati, itu hidayah tentang apa? As-sabru. As-sabru. Anda oleh Allah diberi kemampuan untuk sabar. Diberi kemampuan untuk apa? Sabar. Jadi orang kalau kena musibah dan orang yang imannya kagumkan orang yang beriman, urusannya mereka apapun untuk mereka jadi kebaikan. Kalau ditimpa kesulitan, dia bersabar. Maka Rasul mengatakan apa? Bukan orang Islam, ajaban li amril mu'min, orang yang beriman. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada orang yang terkena musibah dan dia beriman? Al-itmi'nan. Itmi'nan. Apa itu mi'nan itu? Atine tenang. Apa? Tenang. Tak kasih contoh. Kena musibah dalam suasana terhimpit, suasana genting. Genting itu apa? Danger. Scary. Nggak ngerti Anda, nggak ngerti. Saya ngaji di Malang ini perlu banyak translate saya. Kalau di Pari gitu langsung in English. Iya, tapi Inggrisnya Inggris kampung. Maling balik Jawa mana? Yang kedua itu mi'nan, dikasih apa? Tenang. Yang pertama dulu, sabar. Contohnya siapa? Orang yang beriman, kalau kena musibah mesti sabar. Ingat perempuan hitam dengan penyakit ayan di tubuhnya, ketika datang sama Nabi Muhammad, minta didoakan supaya sembuh. Nabi Muhammad bilang apa? Kalau mau, tak doain sembuh. Tapi kalau mau, kamu sabar dan ganjaranmu surga. Perempuan itu milih apa? Sabar. Pertanyaannya, kenapa kok dia mampu sabar? Karena dia mengimani adanya surga yang oleh Nabi Muhammad dijanjikan. Maka orang kalau imannya kuat, sabarnya mesti metu. Gak ada orang imannya kuat ngamuk. Gak ada. Kenapa? Sengaja saya ngageti kok emang. Nah, itmi'nan, ketenangan. Sekarang contoh tenang, contoh sabar sudah ya. Perempuan berkulit hitam. Dia milih sabar karena apa? Imannya kokoh. Dia yakin bakal dapat surga. Jadi panjenengan ojo khawatir Bu, sabare panjenengan itu tidak akan sia-sia. Ono bayarane. Nang, tak kasih contoh. Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api, tenang apa enggak? Tenang. Sampai ketika malaikat Jibril datang untuk memberi bantuan, sama Nabi Ibrahim ditolak. Tidak, saya tidak butuh sama kamu. Saya butuhnya kepada Allah. Lihat, tenang. Nabi Muhammad di dalam gua ketika mau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Abu Bakar kan khawatir. Kalau sampai konangan, waduh rusak kita ini. Maka Rasulullah bilang apa? Abu Bakar, bagaimana
pendapatmu kalau ada dua orang, yaitu kamu dan saya, kemudian Allah menjadi yang ketiga, aman, ya wes aman, tenang hatinya. Maka turun ayat, la tahzan, innallaha ma'ana. Ojo wedi, ojo gerasa, gerusuk, ojo panik. Kenapa? Innallaha ma'ana. Nah, maka orang yang beriman kepada Allah ketika munculnya musibah, Allah kasih dua. Itulah pentingnya iman ketika ada musibah. Insya Allah sabari ketoto, tenangi dapat. Nah sekarang begini. Wa may yu'min billah, iman kepada Allah. Iman di sini Bu, iman terhadap apa? Iman terhadap apa? Takdir. Ya memang ini arahnya kan tentang takdir musibah. Imannya apa? Yang nomor satu, mengimani bahwa Allah Ta'ala itu maha baik. Tidak mungkin musibah itu turun untuk mencelakai, tapi musibah itu turun untuk memberi kebaikan. Dosane diampuni, derajate diangkat, dungane diijabah. Jadi itulah mengimani Allah. Iman kalau Allah maha baik. Mengimani Allah, barang siapa beriman kepada Allah, mengimani bahwa Allah senantiasa membalas kebaikan dengan kebaikan. Mengimani bahwa Allah maha kuasa. Mengimani bahwa Allah punya akhirat. Mengimani musibah ini tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah. Nah, di sini loh Bu imannya. Jadi kalau orang mengimani Allah ketika muncul musibah, dengerin. Dengerin. Kalau orang mengimani Allah ketika ada musibah, tidak akan menyalahkan orang lain. Sampai lek bojoku lewat mesti nyopo-nyopo. Lapo sih nyopo-nyopo bojoku ku lapo? Lha urusane opo? Wong nyopo gak oleh. Saiki malih bojoku ora tau mulih, lho. Bingung tak iki opo sih wong iki, masyaallah. Maka orang kalau mengimani, maka dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Dan dia tidak akan pernah menyesali masa lalu. Karena dia yakin, wes masa lalu tidak mungkin bisa berubah. Yang bisa berubah apa? Menyikapinya untuk masa. Nah itulah Bu pentingnya iman. Barang siapa tidaklah terjadi musibah kecuali atas izin Allah. Dan orang yang iman kepada Allah, Allah jamin. Kalau ada musibah, Allah beri petunjuk ke dalam hatinya. Apa petunjuknya? Nomor satu, Allah tuntun dia untuk mampu sabar. Nomor dua, Allah tuntun dia untuk tetap memiliki hati yang tenang. Paham adik-adik? Nah, maka imannya kudu ditoto. Lah imane gak ditoto ya eman-eman, Bu. Karena orang hidup di dunia loh, Bu, tidak ada jaminan enak terus. Iya apa enggak? Tidak ada jaminan. Wong terkadang ya, mudah-mudahan tidak. Terkadang musibah itu datangnya tidak disangka dan diduga. Disangka dan dinyana ya, Masya Allah. Matur suwun Mbak. Panjenengan Masya Allah loh ya. Ini bahasa Jawa campur Indonesia yang ini. Tidak disangka dan dinyana. Itu perasaan bahasa Jawa deh Mbak. Gak dinyono-nyono yo. Kok jadi nyana ini apa ini ceritanya ini? Sudah wes, gak usah dibahas. Sekarang lihat. Alqamah. Alqamah itu seorang tabi'in. Seorang apa? Tabi'in. Jadi tokoh tafsir dari kalangan tabi'in. Dia menafsirkan ayat ini, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apa tafsirnya Alqamah? Huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Waduh, kalimat ini tenang banget. Apa? Ridho. Wa yusallimu, dan kemudian dia pasrah. Ridho dan pasrah. Maka ayat itu mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk kepada hatinya. Menurut Alqamah petunjuknya dua. Nomor satu, ar-ridho. Ridho. Nomor dua, at-taslim. Ridho dan pasrah. Itu petunjuk yang Allah berikan untuk orang yang kena musibah dalam keadaan orangnya beriman. Orangnya akan diberi petunjuk untuk ridho dan Allah beri petunjuk kepada dia untuk pasrah.
Sekarang kita baca berikutnya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu mengatakan, "Ithnani fin nas huma bihim kufrun." Hati-hati. Ada dua perkara yang terjadi pada manusia. Kalaulah perkara ini terjadi kepada mereka, maka dihukumi apa? Kafir. Ini enggak ringan loh, Bu. Dihukumi apa? Kafir. Ada dua perkara yang masih dilakukan manusia, padahal keduanya termasuk kekufuran. Nomor satu, at-ta'nu fin nasabi. Mencela garis keturunan orang lain. Ngenyek. Wong di bapakmu sapa? Buyutmu sapa? Alah, darahmu bukan darah biru. Ora usah kumpul rene. Oh, iki turunane pelarian iki. Oh, iki turunane kuli. At-ta'nu fil ansab. Kalau di tempat kita sekarang apa? Itu biasa beda-beda nih. Jawa, Sunda, Arab, iki segala macam. Itu at-ta'an fil ansab, itu termasuk perkara jahiliyah yang apabila itu ada bisa jadi kufur. Enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh mencela nasab? Karena kita enggak pernah bisa milih mau lahir dari siapa. Betul apa enggak? Panjenengan bisa milih mancung pesek? Bisa? Milih operasi ya iso. Dawakno 12 senti yo. 12 senti. Masya Allah. Anda enggak bisa bayangin itu. Hidungnya 12 senti pakai cadar, melengkung cadarnya ini. Masya Allah, mentium ya. Tapi enggak mungkin lah 12 senti ya. Sudah, enggak bisa milih. Maka enggak boleh mencela orang karena nasabnya. Oh Jawa, oh Jawa. Oh Madura, oh Madura ya anu. Mesti Dura apa? Madas itu apa? Madas, Madura asli. Boleh. Sudah. Yang kedua apa? Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Kalau orang Arab jahiliyah dulu, kalau perempuan ditinggal suaminya wafat, ngeplak pipi nih. Pok. Tujuannya apa? Menunjukkan bahwa meninggalnya kamu lebih menyakitkan bagi saya dibanding saya menampar pipi. Yang kedua, rambutnya diketok-ketok. Menunjukkan apa? Tidak ada fungsinya saya cantik kalau kamu sudah mati. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Menyobek, bukan baju, kantong. Jadi kantong itu disuai. Menunjukkan apa? Tidak ada lagi yang mampu memberi rezeki setelah kamu wafat. Itu dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Jadi mereka niyah itu meratapi mayat bapak itu. Na'udzubillah. Ayahnya meninggal, katinang kuburan ditarik-tarik, pendusone ojo, Pak, aku ra iso urip lah sampean, aku melok. Jadi saya pernah ngomong, enggak tahu di Malang apa di Kediri apa di mana. Jadi kalau ada perempuan, itu kan memang perempuan itu makruh Bu ikut ke kuburan. Bukan masuk kuburan loh ya. Ikut ngubur itu loh Bu. Karena apa? Umumnya yang ngubur siapa? Laki-laki. Nanti Anda bakal campur laki-laki sebanyak itu. Yang kedua, dikhawatirkan juga perempuan itu tidak mampu menahan diri, nawangi segala macam, dan kejadian. Ketika ada seorang istri ditinggal wafat oleh suami satu-satunya, betul ya? Mau berapa suaminya? Kalau suami kan cocok ya. Seorang suami ditinggal wafat oleh istri ketiganya, misalkan. Nah, ini satu-satunya. Kalau lihat nih, terus jerit-jerit, Raja, aku melok mas. Habis sing ngeduk. Cepok nih pisan lah wis. Lah kok melok itu loh. Atau karuan, boleh kate melok, gak usah jegur. Lunggu otok di kini, saat durunge maghrib mulai. Wajib mulai. Kenapa? Keweden. Saya pernah sekali, tak cerita nih ya. Ini orang lain belum pernah tak cerita nih, panjenengan tok. Maka jangan cerita-cerita lagi ya. Saya ziarah ke makam anak saya. Saya lupa hari apa. Pokok pagi-pagi lah sekitar jam 8. Oh, saya duduk di situ. Dan saya sering duduk itu kroso tenang, ya 5 menit, kadang-kadang bahkan sampai 20 menit, kadang-kadang sampai gak kroso setengah jam. Duduk santai, nuansanya enak itu, tenang gitu, karena pemakamannya belum penuh, masih berdiri. Waduh, geblak saya Bu, kaget, Masya Allah. Geblak saya duduk di dengklik kecil itu, geblak saya, tak kira metu temenan ini.
jenazahnya. Ternyata apa? Wong nyekar. Pakai baju koko putih, kopiah putih, sarung putih. Rupanya mari moco Yasin di pinggir kuburannya, entah ibunya atau bapaknya atau siapa. Ini pas ketika saya masuk, saya tidak kelihatan orang itu. Pas wong ngadeg, wih setan metu. Orang ternyata Masya Allah, Masya Allah. Sudah, lanjut. Astagfirullah. Maka yang sesuai dengan materi kita di sini, dalam hadis ini, meratapi orang. Karena meratapi orang mati itu mencerminkan apa? Dia tidak sabar atas takdir dari Allah. Maka jangan sampai meratapi orang mati. Karena mau tidak mau, kamu pasti lupa. Kamu pasti lupa. Nggak ono ceritanya wong di dunia ditinggal mati kemudian iling sak dawane umur. Gak ono. Ya kalau iling lah ya. Cuma maksudnya apa? Sedihnya itu pasti akan berkurang. Sedikit demi sedikit. Kan kita awalnya sendiri di dunia ini kan. Nanti akan balik sendiri, ojo bingung dengan kesendirian, santai aja. Maka Rasulullah mengatakan jangan sampai meratapi orang mati. Karena apa? Khawatir itu dianggap niyahah. Kalau itu dianggap niyahah, maka itu kata Rasulullah termasuk bentuk kekufuran. Hadits yang berikutnya, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Maksudnya ketika ditinggal wafat oleh orang terkasihnya. Tidak boleh begitu. Kemudian dari hadis Anas bin Malik, An-Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi'abdihi syarra, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Hadis ini artinya begini, Bu. Allah itu kalau senang kepada seorang hamba, Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, apa yang terjadi? Allah percepat hukumannya di dunia. Supaya nanti di akhirat, sudah selesai hukumannya dia, di akhirat tinggal senang-senang. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan, Allah tahan hukuman dari seorang hamba, supaya hukuman itu semakin keras nanti di akhirat. Nah, termasuk hukuman di dunia untuk orang yang Allah cintai, untuk orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, itu dikasih musibah. Maka kalau sedang kena musibah, sakit, sedih, duit, entek, apa lagi? Suami diambil. Anda kalau milih yang 4 ini milih yang mana? Milih yang suami diambil orang apa bangkrut? Oh, karuan suami diambil orang. Bagus, Bu. Top. Luar biasa. Ini perempuan independent woman betul. Ya, Masya Allah. Apa suami itu ya? Kak gari waret. Nah, ya tobat loh, Bu. Ya Allah, Bu. Suami masih ada tapi kan? Ini saya potong videonya, saya kirim ke suami panjenengan. Astagfirullahaladzim. Tak guyon aja ya. Maka begini jamaah. Maka dengan itu, apa kok sampai suami tadi? Didahulukan hukumannya sama Allah. Termasuk bentuk hukuman itu apa? Musibah. Maka kalau kena musibah, yang ridho, yang sabar, yang pasrah, yang ikhlas. Sabar. Karena apa? Boleh jadi Allah sayang kepada panjenengan supaya hukumannya entek di dunia, di akhirat kari kipas-kipas, angin-angin, leyeh-leyeh. Sudah, terakhir penutup. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Jadi orang itu, kalau Anda lihat uripe kok ketok gak tahu pena. Ada enggak panjenengan punya teman seperti itu? Kok ketok uripe gak tahu? Atau jangan-jangan bukan teman, panjenengan sendiri mungkin. Wes kok uripe pindah dari satu kesulitan menuju kesulitan yang berikutnya. Dari satu musibah berikutnya. Maka apa yang terjadi? Semakin berat itu ujiannya, maka insya Allah, yaitu semakin besar ganjaran yang dia terima. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Manusia di dunia ini yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Kenapa para nabi ujiannya paling berat? Karena Allah menyiapkan untuk mereka ganjaran yang paling besar. Maka kalau panjenengan menganggap kok ujianku abot eram yo, bojoku iki 100 swidak bobote abot.
Kok jadi bobot ya? Sudah. Kok kenapa? Suaminya berat. Kok ujianku berat sekali? Maka jangan khawatir. Allah Maha Adil. Beratnya ujian yang Anda rasakan itu menjadi apa? Potensi pahala yang besar. Sudah. Kandungan bab ini sebenarnya. Kandungan bab ini yang pertama, tafsir Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Yang kedua, sabar terhadap cobaan termasuk iman kepada Allah. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, oleh Allah apa? Diberi hukuman di dunia. Hukumannya bisa berupa musibah. Kemudian tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba, yaitu Allah memberikan ujian-ujian kepadanya. Dilarang bersikap marah dan tidak sabar atas cobaan. Karena kalau dia tidak ridho, maka Allah akan murka kepadanya. Yang terakhir, pahala bagi orang yang ridho, apa pahalanya? Allah pun akan ridho kepadanya. Ngoten nggih Bu? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.